Indonesia merupakan negara maritim kepulauan yang indah dan cantik. Memiliki sekitar lebih dari 17.000 pulau. Tidak hanya memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, tetapi juga keindahan bawah laut yang menakjubkan. Laut Indonesia merupakan pertemuan antara Samudra Hindia dan Pasifik. Luasnya mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan menyimpan kehidupan biota laut yang luar biasa. Sekaligus menjadikan Indonesia sebagai jantung segitiga karang dunia. Terdapat sekitar 3.500 spesies ikan dan 450 biota karang dengan intensitas keanekaragaman hayati yang tinggi, membuat Indonesia menjadi negara kaya akan lautnya. Sekitar 62% wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan dan laut. Selain itu, Indonesia memiliki pantai-pantai yang indah yang menjadikan laut di Indonesia menjadi wisata para wisatawan asing. Sebagai warga negara Indonesia, dapatkah kita, terkhususnya kaum muda, menjaga dan melestarikan keindahan pantai dan laut tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Februlianda Putra dengan NIM B1A1230020 membahas tentang tugas hukum lingkungan dengan tema pencemaran laut yang sudah kami rangkum secara bersama-sama dan akan kami presentasikan pada hari ini. Saya Naisha Firanti dengan NIM B1A1230019 dari kelas A Ilmu Hukum kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Andre Setiawan dengan NIM B1A13022 dan saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Eka Yunita Borumanurung dengan NIM B1A1230018 kelas A dari kelompok 10. Sekian, terima kasih. Yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pencemaran laut. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu pencemaran dan apa itu laut. Pertama-tama, pencemaran. Pencemaran merupakan suatu bentuk environmental impairment, yakni suatu perubahan, gangguan, ataupun kerusakan pada suatu lingkungan ekosistem yang ada di tempat tersebut. Dan untuk laut merupakan suatu kumpulan air asin yang sangat luas yang dapat membagi antar benua ataupun antar pulau, yang dimana di dalam laut terdapat suatu ekosistem tersendiri yang tinggal di dalamnya. Salah contohnya seperti ikan ataupun ekosistem yang lainnya. Pencemaran laut seringkali terjadi oleh alam, namun tanpa kita sadari. Pencemaran laut banyak ditimbulkan oleh tindakan manusia. Manusia tidak sadar bahwa tindakan mereka akan berakibat buruk karena dapat merusak suatu kekayaan hayati ataupun membunuh kehidupan yang ada di laut. Bahkan manusia sendiri tidak sadar bahwa mereka dapat mendapatkan akibat buruk dari hal tersebut. Hal yang paling sering terjadi adalah terganggunya kesehatan manusia. Hal ini dapat diakibatkan oleh timbulnya suatu benih-benih penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran. Salah satu contoh bentuk dari pencemaran laut yang sangat fatal ataupun sangat sering kita jumpai saat ini adalah limbah. Mau itu limbah domestik ataupun limbah yang lainnya. Limbah merupakan bahan pembuangan sisa ataupun tak terpakai yang akan berdampak negatif pada suatu lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Biasanya, limbah berupa sisa produksi, baik itu dari alam ataupun dari kegiatan manusia. Pembuangan limbah dapat berupa sampah ataupun sisa toksik dari pabrik yang dibuang semena-mena. Salah satu contoh dari limbah adalah pembuangan tiling
Atau apa sisa kegiatan penambangan ke laut yang dapat menyebabkan suatu pencemaran? Salah satu contoh bentuk dari tiling tersebut terdapat dalam Teluk Boyot, Sulawesi Utara, yang dimana tiling yang seharusnya mengendap di dasar laut malah terbawa ke permukaan laut. Hal ini dapat diakibatkan oleh pembalikan arus dari bawah laut. Tiling sendiri seharusnya dikelola dengan baik, dengan step-step ataupun fase-fase dari kegiatan pertambangan yang harusnya telah ditetapkan, seperti dari mulanya fase eksplorasi, fase produksi, hingga pasca penutupan. Ada beberapa faktor penyebab pencemaran laut. Yang pertama, limbah industri. Pembuangan limbah industri ke laut seperti limbah kimia, minyak, logam berat, dan bahan berbahaya lainnya dapat merusak ekosistem laut. Yang kedua, limbah domestik. Pembuangan limbah domestik dari rumah tangga dan pemukiman termasuk limbah organik dan non-organik dapat menyebabkan penurunan kualitas air laut. Yang ketiga, limbah pertanian. Penggunaan pupuk dan pestisida di lahan pertanian yang kemudian mencuci ke laut dapat menyebabkan eutrofikasi dan memicu pertumbuhan alga secara berlebihan. Yang keempat, sampah plastik. Pembuangan sampah plastik ke laut dapat menyebabkan pencemaran visual serta membahayakan kehidupan laut karena tertelan atau terperangkap oleh hewan laut. Yang kelima, pengeboran minyak dan gas. Kegiatan pengeboran minyak dan gas di laut dapat menyebabkan tumpahan minyak yang merusak lingkungan laut dan hewan-hewan di dalamnya. Yang keenam, pembuangan kapal. Pembuangan limbah langsung dari kapal ataupun kapal yang terdampar di laut, termasuk limbah minyak dan limbah padat, juga merupakan penyebab pencemaran laut yang signifikan. Perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat menyebabkan kenaikan suhu laut, peningkatan asam laut, dan perubahan pola arus laut yang semuanya dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut dan menyebabkan pencemaran. Ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif pencemaran laut. Dampak yang dapat terjadi dari pencemaran laut yaitu kerusakan pada keberlangsungan habitat ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang dan hutan bakau, terganggunya aktivitas kegiatan di laut seperti penangkapan ikan, berbahaya bagi kesehatan manusia, dan banyaknya hewan-hewan laut yang mengalami kematian sehingga dapat menyebabkan kepunahan. Itulah dampak-dampak yang dapat terjadi dari pencemaran laut. Pasal-pasal pencemaran laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999. Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksud dengan 1. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kedua, pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Pasal kedua, perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran. Jadi dengan pemaparan-pemaparan yang ada, solusi yang dapat kita ambil dan bagaimana cara penanggulangan pencemaran laut tersebut dimulai dari diri kita sendiri yang lebih efisien dengan meningkatkan kesadaran diri dan pendidikan akan pentingnya menjaga kebersihan laut, serta dengan hal tersebut kita dapat mengetahui apa saja dampak negatif yang diberikan dari pencemaran laut. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan di laut dikarenakan hal tersebut dapat merusak ekosistem laut. Yang ketiga, kita dapat mengelola limbah dengan baik seperti mendaur ulang sampah. Dan yang terakhir, meningkatkan inovasi teknologi dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan seperti pada proses pengelolaan limbah yang lebih efisien yang dapat berproses secara berkelanjutan, itu dapat memberikan dampak yang baik bagi ekosistem laut. Maka dari itu, marilah kita menjaga laut yang ada, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya laut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Peduli terhadap lingkungan sekitar memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya.